perjalanan membaca buku ini. Percobaan aku kali ini adalah aku pengen coba untuk baca buku, karena banyak banget buku ada di rumah aku gara-gara ada tetangga yang dia itu pindah rumah, dan setelah itu buku-buku yang ada di rumahnya banyak dibagiin, dan salah satu yang mendapatkan buku yang dibagikan itu adalah aku. Jadi ini beneran banyak banget. Ada yang kayak untuk self development, ada yang untuk bangun bisnis, novel-novel, pokoknya banyak banget. Dan aku ngeliat kayak sayang banget kalau misalnya aku nggak baca buku itu sejak sekarang, karena sekarang aku lagi banyak waktu luang juga, dan aku udah sempet nyobain beberapa hari yang lalu baca salah satu bukunya. Ini penulisnya kayaknya terkenal banget ya, karena nulis The 48 Laws of Power, tapi yang ini aku baca yang The Laws of Human Nature. So far aku baru baca segini, ini yang bawah, karena aku cuma baca bagian introduction-nya aja, tapi aku bakal coba. This is my first attempt of reading this. Kayaknya bakal sampai habis, aku nggak tahu sih, soalnya aku kayak lumayan lagi interest juga buat memahami psikologinya manusia. Terus aku juga bakal bawa kalian untuk kayaknya agak semi vlog gitu kan. Kayaknya agak semi vlog gitu, karena aku lagi suka banget juga untuk self care. Jadi kalau dulu interest aku itu di makeup, sekarang kayaknya agak lebih ke skincare sama body care dan hair care. Jadi kita coba lagi ya. Jadi aku mau lihat seberapa bisa konsisten dan disiplinnya aku dalam perjalanan membaca buku ini. Dan kayaknya aku bakal bikin juga series untuk kalau misalnya aku lagi pengen ngedit video atau kayak bikin script atau apapun itu, supaya kalian bisa ngeliat prosesnya juga. Kayaknya itu bakal menarik untuk jadi insight, so yeah. Oke, jadi aku udah memikirkan beberapa kali tentang video ini, apakah akan aku kasih voice over aja, atau ada back soundnya, atau hanya sound effect aja, atau hanya aku bicara di depan kamera. Tapi akhirnya sekarang aku memutuskan untuk aku bikin voice over ini. Jadi aku mulai baca buku itu sebagai bentuk dari percobaanku kembali membangun habit dan mengasah skill. Aku nggak tahu kalian apakah ada yang punya keinginan untuk ngebangun habit dan mengasah skill juga atau enggak. Tapi mungkin ini bisa pas untuk kalian. Aku pengen ngebangun habit baca buku, punya rutinitas ngasah skill kayak bikin konten, script writing, video editing, karena semua produksi konten yang kalian tonton saat ini itu semua bikinan aku, original 100% full. Padahal my love for creating something meaningful is so big. Sekarang-sekarang ini aku baru sadar ternyata in order to be able to create something, kita tuh butuh pengalaman. Ketika dulu aku baru mulai bikin konten, pengalaman hidupku tuh belum banyak dan referensi bacaanku juga terhitung jari. Bekal yang aku punya saat itu cuma ya aku pengen mencoba aja. Aku ngelakuin aksi ketika aku masih nggak tahu apa yang harus aku lakuin, gimana ngelakuinnya dengan benar. Dan yang aku tahu itu cuma aku mau menciptakan sesuatu. Mungkin video ini jadi awal dari lahirnya karya yang lebih bermanfaat ke depannya. Bahkan dengan ketidaktahuan kapan video ini akan diupload, aku tetap bikin dan edit video ini. Bayangin deh, akhir Maret 2025 aku mulai nggak aktif. Mei aku take video ini, Juni atau Juli aku selesai edit video ini. Ternyata kalian baru lihat videonya ya sekarang. Di waktu luangku, aku isi dengan baca buku. Dan awalnya sih aku ngantuk banget ya, karena video ini sebenarnya bukan pertama kali aku baca buku juga di waktu breakku. Dan aku ngerasa kayak nggak tertarik aja gitu sama banyak topik. Dulu aku sukanya baca novel fiksi, tapi kayaknya sekarang aku lagi nggak butuh tipe yang seperti itu. Mungkin kalau kamu mau mulai baca juga, bisa dari buku yang bikin kamu tertarik dulu. Kalau sekarang ini aku bahkan excited juga nih buat baca buku yang topiknya nggak berkaitan sama produksi video atau gizi. Nah, sebagai perempuan, kadang tuh berkarya jadi sesuatu yang nggak semudah cowok, karena ini bukan cuma tentang konten, melainkan kita pakai hak kita untuk bersuara. Kebayang gak ya? Aku tuh sempat beberapa waktu lalu ketemu sama video
ngebahas tentang kenapa sih perempuan tuh kayaknya susah sekali mau punya suara sendiri. Alasannya tuh karena kita nggak aware sama seberapa pentingnya hak dan suara kita. Ini tuh sama aja kayak ada berlian atau emas yang nggak tahu nilai mereka tuh berapa karena mereka nggak tahu harga di pasaran itu berapa. Nah, gara-gara ketidaktahuan inilah akhirnya aku paham kalau aku masih banyak nggak taunya, dan karena itu aku mau mulai baca dan belajar. Di 2 bulan terakhir, sekali aku ngerasa kangen banget bikin konten. Tapi bikin konten yang nggak ada rasa tertekannya. Jadi hanya aku dan isi pikiranku yang ditumpahkan dalam bentuk karya, bener-bener no pressure at all. Supaya kalau misalnya ada orang yang lagi ngalamin masa sulit juga, mereka di luar sana tahu kalau mereka itu gak sendiri, dan memutuskan untuk istirahat itu tidak apa-apa, sambil coba pahami isi hati dan pikiran sendiri. Nah, aku memilih baca buku itu untuk menelusuri itu semua, karena berdasarkan pengalamanku, ngedengerin saran orang lain secara lisan saja itu gak cukup. Aku belajar dan tumbuh lagi, tapi aku butuh kayak pupuk, air, cahaya matahari, dan bahkan dukungan. Jadi ini caraku untuk mendapatkan itu satu persatu dari ya membangun kebiasaan baik, belajar mengelola emosi, dan semoga bisa berdampak baik juga ya nantinya untuk orang lain dan orang banyak. Buku yang aku pilih ini sengaja banget topiknya tentang sifat manusia. Dari bagian introduction sampai bab 1, pembahasan utamanya itu tentang kita perlu mengelola emosi dan berpikir secara rasional sebelum membuat keputusan. Atau kita nggak bereaksi terhadap sesuatu ketika pertama kali ngedenger berita tentang hal tersebut. Tapi, kita pikir kita udah rasional. Ternyata belum tentu. Aku belum masuk ya ke bagian gimana cara menguasai emosi dan berpikir secara rasional. Tapi bagian yang menurutku menonjol banget itu ketika buku ini menceritakan tentang seorang tokoh, dan tokoh ini adalah seorang pemimpin. Dia punya kekhawatiran ketika ada perundingan untuk memutuskan apakah akan ada perang atau tidak. Strategi yang ia keluarkan pada akhirnya itu untuk tidak melakukan perang. Alasannya bukan soal khawatir lawannya lebih kuat, melainkan dia khawatir gimana kalau rakyat-rakyatnya nanti nggak bisa melihat kekurangan atau kesalahan atau blind spot dari mereka masing-masing. Kalau kamu baca bukunya dengan detail, banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Tapi yang tadi aku sebutin itu hanya salah satunya ya. Semoga kita bisa jadi orang yang makin hari makin banyak belajar dan memperbaiki diri. Dan ya, kayak gitu voiceover dari aku. Kita lanjut ke videonya. Let's have a quick update, karena tadi aku udah baca 1,5 jam. So far dari yang introduction tadi, aku lumayan lama ya bacanya ternyata. Ini baru sampai ke halaman 22. Dan ini aku dapat pembatas buku dari seseorang. Thank you for giving it to me. Tapi aku ngerasa kayak bukunya tuh harus lumayan lama dicerna. Tadi selama aku baca tuh, aku banyak berpikirnya gitu selama baca. Tapi aku gak tahu deh kalian kayak gimana pas baca. Terus aku baca ini sambil minum, makan es doger. Lumayan enak ya, ada asupan. Terus aku ngerasa kayak harus fokus. Jadi tadi aku setting up for the ambience. Terus habis itu tempatnya juga cozy. Dan menurut aku sejauh ini apa yang aku baca itu fulfilling buat memahami psikologi sendiri. Soalnya dia ngebahas tentang gimana caranya kita mengontrol emosi sendiri dan gimana caranya kita punya clarity setiap kali kita mau ngebuat keputusan. Sedangkan justru yang paling susah itu adalah kita mengontrol emosi kita, dan baru setelah itu kita bikin sebuah keputusan atau semacamnya. Nah tadi aku lihat juga dari tulisan ini tuh dia ngasih penjelasan tuh bukan cuma kalimat kayak gitu aja, tapi dia ngasih cerita juga. Jadi so far aku suka sih sama cara penulisannya juga, dan bahasanya ada sedikit banyak yang baru buat aku ya. Maksudnya kayak mungkin aku udah pernah beberapa kali ngeliat juga tulisan seperti ini, tapi ada beberapa vocabulary yang menurut aku tuh susah gitu, dan aku nggak tahu. Jadi akhirnya aku catat di sini. So far aku punya 11, harusnya tuh lebih banyak. Cuma tadi nggak semuanya aku tulis karena aku yang masih ngerasa lumayan make sense lah pas lagi baca gitu.
Tapi beberapa yang ada di sini kayak Grandiosity, Full Gamut, Dissecting, Repercussions, Prospensities, Feral, Cajoling, gimana cara bacanya nggak tahu, nanti mungkin cari ya. Grandiose, Thwart, Oarsman in the Navy, Fervent. Susah ya. Jadi begitu, kayaknya setelah ini bakal aku cari artinya, tapi sepertinya aku akan mengganti aktivitas dulu saat ini karena aku lumayan bosan, mataku kayak lelah gitu loh bacanya. Jadi ini aku bakal batasin, dan kita akan melakukan kegiatan lain. Nanti aku akan lanjutkan baca ini. Sepertinya vlog kali ini kita cukupkan dulu karena aku kepikiran untuk kayaknya aku pengen coba edit deh, karena ini video pertama aku juga dan aku mau lihat hasilnya kayak gimana, karena rencananya pengen aku bikin ada short formatnya juga. Jadi kalau kalian bisa pilih, kalian lebih suka gini pertanyaannya. Kalau kalian bisa pilih topik buku yang bisa dibaca sampai selamanya, tapi cuma boleh pilih satu, kalian mau pilih topik atau jenis buku apa? Boleh komen di bawah.